Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama kitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 2. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi hikmat yang benar yang dicatat firman Tuhan dalam kitab ini, yang pertama dia katakan begini: nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kita semua dikenakan sebuah nama, dan kita semua juga mengerti bahwa minyak yang mahal itu pasti harum. Dan kebanyakan dari kita pasti ya, kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak bisa mencium aroma wangi-wangian, bisa jadi dia menjadi bersin, bisa jadi sakit kepala. Tapi kebanyakan dari kita semua suka yang namanya harum. Tapi ada hikmat yang benar yang firman Tuhan ajar bagi kita semua hari ini. Ternyata nama harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Berapa banyak kita menjaga nama kita tetap harum? Berapa banyak kita lebih mementingkan wangi badan kita daripada harum nama kita? Nah, itu yang firman Tuhan ingin sampaikan bagi kita semua hari ini. Masihkah kita menjaga nama kita tetap baik? Nama adalah identitas diri kita. Nama saya Ripka, itulah identitas saya. Bapak Ibu yang kenal saya, waktu disebutkan nama saya Ripka Beruginting, oh, ada sesuatu yang Bapak Ibu tangkap dari nama itu, dan itu menunjukkan apakah nama saya itu harum atau tidak di dalam ingatan, pemikiran Bapak Ibu Saudara semua. Dan dalam Amsal pasal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, firman Tuhan bilang. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita betapa sering kita lebih mengejar kekayaan yang besar dan melupakan untuk menjaga nama baik kita. Jadi perlu untuk membangun nama baik. Walaupun mungkin kita tidak menikmati hari ini hasilnya langsung, tapi nama baik itu pasti akan membawa buah. Saya punya pengalaman banyak, ada beberapa diantaranya adalah teman saya yang punya nama baik, ada juga keluarga saya yang punya nama baik, ada juga tetangga saya yang punya nama baik. Dan buahnya saya juga bisa nikmati loh. Saya bisa nikmati namanya yang harum, saya bisa nikmati. Bapak Ibu pernah nikmati nama baik seseorang, ada buahnya yang Bapak Ibu bisa nikmati? Iya. Kita semua bisa nikmati. Kita bilang, Bapak si Hanu itu adalah bapak tengahku. Oh, lalu teman kita bilang, oh, oke. Kalau gitu, kalau itu bapak tengah du, boleh kamu pakai ini, boleh kamu ambil ini, boleh untuk ini. Wow, nama baiknya begitu pengaruh pada diri kita. Kita bisa nikmati hasilnya. Kita senang, ya. Kita senang kalau ada teman kita wangi. Di angkot misalnya dalam siang hari, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau di angkot itu siang hari, terus di atas banyak orang yang merokok, penuh asap, cuaca panas gerah, baunya pun udah lain-lain. Tiba-tiba satu orang stop mobilnya dan dia naik. Dan ternyata yang naik ini baru selesai mandi dan pakai parfum wangi. Segar ya, senang gitu. Kita pengen dekat, udah dekat ini aja. Nggak ada yang milih dekat yang bau-bau. Yang tadi nggak mandi aku duduk dekat dia. Nggak ada, kita semua pengen dekat dengan orang yang wangi, punya parfum wangi.
Tapi lebih dari itu, kita pasti ingin lebih dekat dengan orang yang punya nama yang harum. Jadi jadilah anak Tuhan. Yang pertama yang saya mau sampaikan bagi kita semua, dimanapun kita, profesi apapun, bagaimanapun situasi yang sedang kita alami saat ini. Mungkin banyak orang berkata sekarang sulit, sekarang susah. Rata-rata saya dengar sulit, susah. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga nama baik. Nama harum itu lebih baik dari kekayaan yang besar. Anak Tuhan yang taat dan setia, dia pasti akan menjaga nama baiknya, dan nama baik akan mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya kita menjaga nama kita tetap harum? Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya jawaban di hati ya. Bagaimana caranya menjaga nama kita tetap harum? Pertama, tepat janji. Kalau kita sudah berjanji, tepatilah janji kita. Jangan hari ini janji, besok pun nggak ada, besoknya nggak ada, besoknya nggak ada, sampai orang sebut nama kita, siapa namanya, Ripka. Oh, yang suka batalin janji, yang suka ingkar janji, namanya tidak harum. Apalagi jujur ya, jujur. Apakah kita jadi anak Tuhan yang jujur? Kalau kita tidak jujur, maka orang akan mengingat kita sebagai orang yang nama baiknya tentu tidak akan baik. Ya, tidak akan harum. Nama kita akan, itu orang gak jujur. Apalagi ada banyak hal. Ada satu orang yang saya mau kita belajar bersama-sama. Kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10. Ayat 1 dulu saya baca. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang satu orang raja yang namanya Raja Salomo. Kita semua sering dengar nama ini. Salomo adalah anaknya Daud, menggantikan Daud sebagai raja. Dan Salomo ini punya segalanya ya. Dia kaya, dia punya hikmat, dia punya kerajaan yang megah mewah, sehingga ada banyak orang yang pengen tahu siapa sih Salomo ini. Namanya begitu tersebar kemana-mana, nama harum itu diceritakan di mana-mana, sampai ada satu orang ratu juga dari negeri Sheba pengen lihat siapa sih sebenarnya, bagaimana sih sebetulnya. Sampai akhirnya pasal 10 ayat 1 dia datang ke kerajaannya Salomo. Kita baca ayat 4. 1 Raja-Raja 10 ayat 4. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ayat 5, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Jadi nama harum yang selama ini dia dengar, dia coba lihat langsung, dia datang ke kerajaannya Salomo. Dan di ayat 4, ketika ratu itu melihat segalanya, yang pertama yang saya mau kita sama-sama belajar itu makanan di mejanya. Yang pertama dia lihat, wow, ini makanan di mejanya. Saya pikir makanan di mejanya tidak hanya berbicara tentang mahal tidaknya. Tidak, saya pikir tidak demikian. Yang akhirnya membuat ratu ini wow, karena dia juga seorang ratu, tentu dia bisa membeli. Makanan itu tidak hanya berbicara tentang tata letak hias segalanya, tidak. Tapi saya pikir Raja Salomo ini juga memiliki sebuah keahlian. Mungkin dia dibantu dengan yang lain. Dia menyediakan makanan yang baik, yang sehat. Makanan yang tidak sembarangan, yang dimakan oleh orang-orang yang ada di istana dan semua yang ada di sana. Dia menyediakan makanan-makanan yang layak untuk dimakan. Betapa sering nama kita tidak harum karena makanan kita adalah makanan-makanan yang tidak layak untuk dimakan. Sehingga akhirnya orang bilang, anak Tuhan pakai narkoba, anak Tuhan pelayan, masa makanannya begitu?
begitu Bapak Ibu, saya pikir kalau kita memiliki pola hidup yang baik, makanan kita yang baik, yang seturut dengan kata firman Tuhan, tentu itu akan membuat nama kita baik juga. Ini perkara yang sepele, tapi perlu kita jaga bersama-sama. Jangan sampai apa yang kita makan ke dalam tubuh kita membuat siak hati orang, dan nama Tuhan tidak dipermuliakan, ya. Selanjutnya apalagi? Cara duduk pegawai-pegawainya. Wow, ternyata cara duduk pun diperhatikan. Cara duduknya, ternyata ratu ini perhatikan bagaimana ya cara duduknya. Wow, pegawainya duduknya pun rapi. Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Jadi ternyata ratu ini perhatikan bagaimana duduknya pelayan, bagaimana dia melayani, menyuguhkan makanan, bagaimana dia berpakaian. Ternyata itu semua menjadi sebuah penilaian. Dan jangan lupa, orang di luar pun, orang di sekitar pun selalu memperhatikan bagaimana cara kita melayani, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara berpakaian kita. Pakailah pakaian yang layak pakai. Ya, betul Bapak Ibu, khususnya bagi kita wanita-wanita, pakailah pakaian yang layak pakai. Bagi anak-anak Tuhan khususnya, bagi wanita-wanita khususnya, pakailah pakaian yang membuat hati kita mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai akhirnya, kok gitu pelayan? Kok gitu anak Tuhan? Tidak. Kita semua punya kriteria masing-masing. Ya, di daerah ini boleh begini, di daerah ini boleh begitu. Ayo kembali kepada daerah kita masing-masing, tidak masalah. Tapi yang pasti pakailah pakaian yang mempermuliakan nama Tuhan, ya. Selanjutnya, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, ya. Caranya, minumannya dan korban bakarannya yang biasa dia persembahkan kepada Tuhan berbicara tentang kehidupannya bertuhan, kehidupannya mengikut Yesus, kehidupannya untuk melayani Tuhan. Itu juga membuat namanya itu harum, ya. Salomo itu tidak sembarangan berarti. Dari sini kita belajar Salomo itu tidak sembarangan. Tidak asal jadi. Tidak asal udah selesai ya sudah. Datang ke gereja ya sudah. Di kondisi yang sekarang, pandemi yang sedang kita alami, saya sering mendengar ya, bahkan saya sering baca di FB, teman-teman bilang atau ada orang lain berkomentar, boleh ibadah di rumah katanya gitu. Tapi tetaplah dengan kondisi hati yang memuliakan Tuhan, ya. Kita semua sama ya. Berbeda memang situasinya di rumah dan di gereja, berbeda ya. Kalau di gereja mungkin kalau ada telepon yang berdering kring, kita nggak angkat ya, kita pasti tahan, oh nantilah pulang dari gereja. Tapi kalau di rumah ada yang bunyi, kita lagi menyembah Tuhan, kita lagi tengok live streaming misalnya, atau khotbah yang direkam atau apapun yang dari sosial media kita lihat, lalu kemudian handphone kita bunyi, Bapak Ibu angkat atau tidak? Sebentar, kita angkat. Kenapa? Karena tidak ada yang lihat. Karena tidak ada teman-teman di sekeliling yang terganggu dengan suara handphone kita. Tapi mari kita berusaha melayani Tuhan, cara ibadah kita, memberi hidup kita yang terbaik. Kita tahu yang baik dan kita tahu yang terbaik. Kita sama-sama belajar ya. Memberi sama Tuhan tidak asal-asalan. Memberi kepada Tuhan tidak sembarangan, tapi yang terbaik yang bisa kita berikan. Amin. Amin. Yang kedua ya, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Wah, ini apa lagi? Kok bisa hari kematian lebih baik dari hari kelahiran ya? Kalau ada orang meninggal, ada orang mati, kita tidak buat pesta ya. Yang ada kalau ada orang lahir ya, kita buat pesta. Kita sibuk mempersiapkan kado, kasih apa ya. Ada saudara kita yang
dikaruniai Tuhan seorang anak, kita sibuk. Apa ya aku kasih ya, anaknya perempuan tuh laki-laki, kita sibuk. Laki-laki, oh aku belikan dia baju kemeja, sepatunya, topinya seperti ini, warnanya biru, kita kemas yang bagus, kita bersuka cita. Tapi kalau ada orang yang meninggal, kita tidak pernah pikirkan. Tentu saya pun gak pernah pikirkan akan buatkan kado, kasih ke siapa ya. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lalu apa maksudnya? Ternyata setelah saya renungkan begini Bapak Ibu, saya pikir begini, kenapa firman Tuhan berkata begini? Ini adalah rahasia yang besar. Dan rahasia yang besar ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang percaya. Hanya orang percaya yang bisa mengerti rahasia yang besar ini. Jadi kalau kita masih menganggap hari kelahiran itu lebih baik daripada hari kematian, maka kepercayaan kita lah di sana yang sedang perlu dipertanyakan. Bagi kita orang percaya, seperti Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah perkataan seorang yang percaya. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka saya mau sampaikan poin ini bagi kita semua. Jika masih merupakan sebuah hal yang kematian adalah sesuatu hal yang bukan merupakan keuntungan bagi kita, maka di sana masih dipertanyakan tentang kepercayaan kita. Sudah percayakah kita semua bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, bahwa akan ada kehidupan kekal di sorga atau di neraka? Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita ada di kehidupan yang kekal. Dan jika kita percaya, maka kita bisa bersama-sama berkata seperti di ayat yang kedua ini, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Yang ketiga, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Wow. Kita lebih senang tentu ke rumah pesta. Ya, kita berdandan, kita berhias, kita tunggu-tunggu harinya karena direncanakan. Semua dipersiapkan seindah mungkin, semegah mungkin, sebaik mungkin. Tapi ternyata pengkhotbah bilang pergi ke rumah duka malah lebih baik daripada ke rumah pesta. Kenapa? Saya pun pikir-pikir, kenapa ya? Apa baiknya pergi ke rumah duka? Apa tidak baiknya pergi ke rumah pesta? Justru di sana kita bisa bersukaria. Ternyata kalau kita renungkan, mungkin kita semua pernah mengalami pergi ke rumah pesta dan pergi ke rumah duka. Itu pasti ya, semua di antara kita pasti pernah mengalami. Kita datangi ada orang berduka, lalu kita datangi ada orang yang sedang berpesta. Waktu kita datang ke rumah orang yang berpesta, kita tidak pernah memikirkan tentang hal-hal yang mendalam seperti kehidupan ini hanya sementara, tidak ada kekal di dunia ini. Kalau dalam pesta, biasanya yang kita pikirkan ini kemeriahan, ini sukacita, cerita sana cerita sini, makan minum, bersukaria. Tapi kalau kita pergi ke rumah pesta, pengalaman saya selalu ketika saya pergi ke rumah pesta, saya pikir hidup ini singkat ya. Hari ini satu orang sudah berakhir. Dan hari ini dia diperhadapkan kepada kehidupan yang kekal atau kepada kehidupan yang kekal di sorga atau kehidupan yang kekal di neraka. Saya selalu berpikir begitu. Ketika saya pergi ke sana, seberapa hebat pun dia, kalau saya melihat selama ini dia kaya, dia hebat punya jabatan, saya pikir berakhir juga ya. Kekayaannya ternyata gak bisa tahan dia untuk tetap hidup. Jabatannya itu ternyata gak bisa tetap pertahankan dia hidup. Perenungan saya mendalam ketika saya pergi ke rumah duka. Dan saya pun ketika pergi ke sana langsung berpikir, oh iya, saya pun perlu mempersiapkan diri. Karena ini jalan yang harus dilalui setiap orang. Dan itu selalu membawa saya, selalu berusaha memikirkan hal-hal tentang kekekalan di sorga. Selalu
rumah duka, selalu saya diingatkan bahwa ada kehidupan kekal di sorga. Itu makanya pengkhotbah bilang lebih baik pergi ke rumah duka, karena di sana kita akan dibawa untuk merenungkan perenungan ini dalam. Oh iya, ternyata tidak selamanya aku ada dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, tidak selamanya kita ada dalam dunia ini. Sekali lagi, tidak selamanya kita ada di dalam dunia ini. Ada waktunya di mana kita akan berakhir dan perenungan ini mendalam. Itu makanya pengkhotbah bilang lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Jadi saya rindu hari ini juga menjadi perenungan kita semua, ya, bahwa hidup ini sementara, hidup ini singkat, tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Yang ada adalah kekekalan di sorga atau kekekalan di neraka. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan lagi hari ini, dan supaya menjadi perenungan yang mendalam bagi kita. Yang pertama, nama harum lebih baik daripada parfum yang mahal. Mari kita semua, siapapun kita, mari terus jaga nama harum kita, ya, nama baik kita. Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang setia menjaga nama harum kita. Dan seperti saya bilang tadi, mungkin buahnya tidak saat ini juga kita nikmati. Mungkin kita nikmati di kemudian hari, atau tidak kita yang nikmati, orang lain bisa nikmati. Seperti pengalaman kita semua, kita menikmati nama harum dari orang lain. Yang kedua, hari kematian lebih baik daripada hari pesta. Ya, rahasia besar ini bisa dimengerti oleh kita semua orang-orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di sana kita akan memikirkan bahwa hanya Tuhanlah yang kekal. Ya, bersama Tuhan ada kekekalan di sorga yang dijanjikannya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus.